المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin baik yayasannya maupun pengurus DKM-nya serta jajarannya, tokoh masyarakat, para sesepuh, ibu-ibu sekalian, para remaja mungkin ada yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sabda beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doa Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi-pagi harinya. Umatnya yang mana? Ketika dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan doa dari Rasulullah SAW pada hadis ini, tentunya umatnya yang pagi-pagi dia beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sholat subuh berjamaah, sebelumnya dia sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah fajar, ditambah lagi setelah sholat subuh berjamaah duduk di majelis ilmu, yang semuanya ini merupakan bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala yang berlipat ganda, dan pada akhirnya tujuan kita tercapai dengan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat taufik dan hidayah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menjalankan perintahnya, dan sekaligus mudah-mudahan kita juga akan bisa meninggalkan larangan-larangannya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya.
Ibu bapak hadirin sekalian, pagi hari ini kita akan mengambil tema tentang al-fisku, atau kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, fasik. Sering kita dengar istilah fasik. Apa itu fasik? Kadang ada istilah mukminun fasik, mukmin tapi fasik. Kadang juga orang-orang kafir juga disebut mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, oleh karena itu mari kita bahas apa itu yang disebut dengan al-fisku atau fasik. Ini istilah di dalam Al-Quran yang perlu juga kita pahami. Fasik itu menurut para ulama al-fisku lughatan al-khuruj. Al-fisku atau fasik dalam sisi bahasa berarti al-khuruj, keluar. Maksudnya apa? Secara syar'i kata-kata fasik itu adalah al-khuruj an ta'atillah. Orang yang keluar dari menjalankan ketaatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang tersebut tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, keluar dari untuk tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu disebut fasik. Para ulama membagi fasik ada dua. Yang pertama al-khuruj al-kulli. Yang kedua al-khuruj al-juz'i. Ini istilah fasik ya. Memang jarang kita dengar, tapi ini sudah menjadi istilah di dalam apa? Al-Quran atau hadis. Yang pertama adalah al-khuruj al-kulli. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi secara kulli. Apa kulli itu kalau bahasa kita? Secara komprehensif. Nah, ini bahasa apa lagi nih? Secara universal. Ya. Contohnya apa? Kadang-kadang yuqalu lil kafir fasik. Kadang-kadang orang kafir di dalam Al-Qur'an juga disebut apa? Fasik. Seperti kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ مَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Janganlah kita sholatin. Orang yang kafir kan nggak bisa kita sholatin. Kenapa apa? Karena waktu hidupnya aja nggak pernah sholat, masa kita sholatin? Wala takum ala qabrih, dan kita tidak bisa mendoakan ketika dia meninggal dengan kebaikan-kebaikan yang kita nggak bisa. Kenapa udah meninggal? Kecuali kalau masih hidup kita doakan, ya Allah mudah-mudahan orang tersebut dapat hidayah, boleh. Tapi kalau udah meninggal enggak. Kenapa? Innahum fasikun. Innahum matu wa hum fasikun. Karena mereka itu mati dalam keadaan fasik. Nah, yang dimaksud fasik di sini adalah apa? Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena secara menyeluruh kebaikan-kebaikannya itu hilang dengan sebab kefasikan, dosa kefasikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat lain juga orang-orang munafik juga kadang-kadang disebut fasik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Kemudian ayat itu ditutup dengan ulaika humul fasikun. Ulaika humul fasikun. Jadi orang-orang munafik sebagian mereka dengan sebagian itu saling mendukung. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Jadi sebagian mereka dengan sebagian apa? Saling mendukung, saling melindungi. Kemudian al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar. Mereka memerintahkan kemungkaran. Kebalikannya, wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kebalikannya mereka mencegah berbuat baik. Kalau orang mukmin apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, dan melarang kemungkaran. Tapi orang-orang munafik ya'muruna bil munkar, mereka memerintahkan kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dan mereka mencegah orang berbuat baik. Nah, ayat ini ditutup dengan kalimat ulaika humul fasikun. Mereka adalah orang fasik. Yang dimaksud fasik di sini adalah apa? Orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka sudah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara kulli, secara universal, secara keseluruhan, komprehensif. Maka mereka disebut apa? Kafir. Sehingga kadang istilah fasik itu dikonotasikan kepada kafir. Yang kedua ada al-khuruj al-juz'i, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi secara juz'i. Apa juz'i itu kalau bahasa agak kerennya dikit, secara parsial. Apa parsial ini? Nah, sebagian ya, enggak semuanya. Sebagian gitu. Ya. Jadi orang-orang fasik ya, ketika apa? Dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, secara parsial, enggak semuanya, cuma satu. Dia melakukan umpamanya mencuri atau dia mabok, ya, satu-satu saja. Maka dia juga disebut dengan apa? Fasik. Ya. Tapi fasiknya tidak mengeluarkan dia dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi al-khuruj al-kulli ya, yang dikenal dengan apa? Orang yang keluar ketaatan kepada Allah secara kulli, yang akhirnya mereka disebut dengan fasik. Nah, fasiknya ini fasik yang bisa mengeluarkan dia dari perbuat apa? Dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Munafik fil akidah tadi. Orang yang munafik tapi dalam sisi akidah. Orang yang melakukan kesyirikan, itu juga disebut apa? Fasik. Kenapa? Karena fasiknya itu apa? Al-kulli, yang bisa mengeluarkan dia dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua ini tidak. Dia tidak disebut fasik. Tapi fasiknya apa? Yang tidak mengeluarkan dia dari keimanan. Ini disebut fasik secara juz'i, secara parsial. Nah, mereka itu dikenal dengan orang mukmin tapi mukminun fasikun. Mukmin tapi berbuat fasik. Ya. Disebabkan dengan perbuatan dosa dia. Enggak semuanya, cuma satu saja. Apakah dia mencuri, atau dia berbuat zina, atau dia mabok, minum khamar umpamanya, atau melakukan yang lain-lainnya. Maka itu disebut juga fasik, tapi fasik yang tidak mengeluarkan dia dari keimanan kepada Allah SWT. Kalau dia mati, nah, disebutkan oleh para ulama, kalau orang kafir, fasik kafir, jelas dia kalau mati dalam keadaan kufur dan masuk ke dalam neraka yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang fasik, mereka masih ada harapan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kalau dia matinya masih dalam keadaan beriman. Cuman dia tentunya lewat api neraka dulu. Nah, ini yang pernah terjadi Hasan Basri, seorang guru, seorang ulama tabi'in, namanya Al-Hasan Al-Syekh Al-Hasan Al-Basri. Ketika dia menyampaikan tentang bahwa ketika ditanya bagaimana kedudukan orang mukmin di akhirat dan bagaimana kedudukan orang kafir di akhirat dan bagaimana kedudukan orang mukmin tapi orang mukmin yang berbuat dosa. Kata Syekh Hasan Al-Basri, orang mukmin jelas Allah Subhanahu wa taala akan masukkan nanti dia ke dalam surga. Orang kafir juga jelas Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan memasukkannya ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Lalu sedangkan orang-orang mukmin tapi fasik, orang-orang mukmin tapi fasik, dia nanti di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka dengan kefasikannya, dengan sebab dosanya. Insya'a ghafarullah wa illam yasha lam yaghfirullah. Jika Allah kehendaki, maka orang tersebut akan Allah ampuni dosa-dosanya, dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki, maka orang tersebut akan tetap ada di neraka. Artinya apa?
Orang tersebut kalau Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, nanti setelah dia masuk ke dalam neraka, Allah akan angkat dia dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Lalu apa kata Al-Jubai? Dia pun apa? Mengatakan tidak. Kenapa? Orang mukmin tetap masuk ke dalam surga, orang kafir masuk ke dalam neraka, sedangkan orang mukmin fasik dia tidak ada di surga dan dia tidak ada di neraka, tapi dia ada di tengah-tengahnya yang dikenal dengan al-manzilah bainal manzilatain. Maka Al-Jubaini pisah dari gurunya yang namanya Hasan Al-Basri. Jadilah dia seorang yang Mu'tazilah. Apa arti Mu'tazilah? Orang yang memisahkan diri dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini namanya Mu'tazilah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami orang mukmin masuk surga. Orang mukmin apa masuk surga yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Sediakan nanti di akhirat. Orang kafir masuk neraka yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan untuk apa? Mereka di neraka. Sedangkan orang mukmin yang berbuat fasik, berbuat dosa, dia masuk neraka dulu. Jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk diampuninya dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat dia dari api neraka. Artinya masih ada harapan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala apa? Ampuni dosa-dosanya. Kalau tidak, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, pentingnya kita di sini untuk mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau orang mati dalam keadaan tidak beriman, kena kekufuran, fasik, disebabkan kenapa? Kekufuran dia disebabkan kena batalnya iman. Saat dia meninggal, imannya apa? Batal, hilang. Maka tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mati dalam keadaan masih ada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ini kan permintaan kita dalam setiap doa apa? Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami minta kepadamu husnal khatimah. Akhir hidup yang baik. Apa yang maksud dengan akhir hidup yang baik? Akhir hidup yang saat kita dicabut ruh kita oleh malaikat maut, di situ masih ada iman kita. Itu yang disebut dengan akhir hidupnya husnul khatimah. Waj'al akhira kalamina minad dunya, dan jadikanlah akhir kehidupan kami, ucapan kami itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan, mengambil dari hadis, salah satu ciri-ciri orang yang akhir hayatnya dia husnul khotimah, itu adalah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, husnul khotimah. Ini ciri-cirinya. Salah satu apa? Ciri dari orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka apa? Itu adalah ciri-ciri orang yang akhir hayatnya husnul khotimah. Makanya kita kan diperintahkan untuk memperbanyak baca kalimat tauhid la ilaha illallah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan banyak-banyak mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan dalam kebiasaan hidup kita itu akan membawa pada saat akhir hayat kita. Makanya ketika Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya apa? Dalam keadaan mukmin. Ketika disebut muslim, masuk di situ mukmin. Ketika disebut mukmin, masuk di situ apa? Muslim. Kecuali kalau disebut satu persatu. Maka antara muslim dengan mukmin masing-masing memiliki perbedaan dalam definisi. Kalau disebut satu-satu.
Contohnya apa? Seperti hadis Rasulullah SAW yang dikenal dengan hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk dalam bentuk orang laki-laki yang sangat tampan. Ya. Jadi malaikat Jibril itu pernah datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk seorang laki-laki yang sangat tampan dengan pakaian yang putih bersih, rambutnya kelimis, rapi, ya. Tidak terlihat tanda-tanda bahwa dia itu seorang safar, orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Datang ke majelis Rasulullah SAW dengan para sahabat yang saat itu sedang duduk-duduk di majelis tersebut. Tiba-tiba datang, kemudian mendekati kepada Rasulullah SAW. Nih orang-orang yang hadir di situ melihat, ini siapa ini? Mau dibilang orang dekat, tak satu pun nggak ada yang kenal. Mau dibilang orang jauh, tapi kok pakaiannya bersih, lalu orangnya juga bersih, tampan, lalu rambutnya juga klimis. Kita tahu bagaimana kalau orang mengadakan perjalanan jauh, musafir di padang pasir, itu akan kelihatan berdebu. Pakaiannya juga akan berdebu. Tapi ini enggak, rapi. Kemudian dia bertanya, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Nah, ketika disebut satu-satu, maka masing-masing memiliki definisi. Ya, tentang Islam itu apa, tentang iman itu apa, tentang ihsan itu apa. Tapi ketika disebut hanya cuma satu, wa antum muslimun, maka di situ masuk apa? Mukminun. Ya. Jadi Allah SWT mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya apa? Dalam keadaan mukmin. Kenapa? Karena kalau orang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu mati dalam keadaan beriman, walaupun saat hidupnya dia pernah berbuat dosa, yang dikenal dengan orang mukmin tapi fasik, maka tetap masih ada harapan untuk bisa masuk ke dalam surga. Dalilnya mana? Dalilnya hadisnya panjang. Di mana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, adkhalallahu ahlal jannatil jannata wa adkhalallahu ahlan narin nar. Nanti pada akhirnya dari kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala masukkan orang-orang ahlul jannah, penduduk surga ke surga. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Enggak ada yang tengah-tengah. Sebagaimana pendapatnya Al-Juwai, enggak ada yang tengah-tengah. Penduduk surga ke surga, penduduk neraka ke neraka. Cuman waktu yang begitu panjang dengan satu hari di sisi Allah 1000 tahun, bayangkan. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun. Berarti begitu panjang. Sehari di sini 1000 tahun sana, begitu panjang. Kemudian Allah SWT bertanya kepada malaikat, hai malaikat, hal wajadtum finnari rajulan lahu imanan fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Hai malaikat, apakah engkau mendapatkan penduduk neraka yang pada saat dia meninggal, dia masih membawa iman walaupun seberat darah, masih ada imannya. Ketika dia meninggal itu masih membawa iman kepada Allah SWT. Kata malaikat, ada ya Allah. Wajadna, kami dapati mereka. Kalau gitu orang-orang yang seperti ini, akhrijuhu minan nar, keluarkan mereka dari api neraka. Wa adkhiluhum ila nahril hayawan, masukkan dia ke dalam sungai kehidupan. Kemudian wa adkhiluhum ilal jannah, kemudian setelah itu masukkan dia ke dalam surga. Artinya masih ada harapan untuk bisa masuk ke dalam surga. Tapi jangan bilang begini, saya mukmin berbuat dosa, udah nggak apa-apa, yang penting kan buntut-buntutnya saya masuk surga juga. Jangan juga, emang enak masuk neraka, nggak enak juga. Jadi kita harapkan agar kita bisa masuk neraka secara langsung. Karena nanti ada disebutkan dalam hadis, di mana Rasulullah ketika diperlihatkan pada saat Isra Mi'raj, maka ada nabi yang membawa umatnya, ada yang 10, 11 disebutkan dalam hadis. Kemudian siapa itu ya Rasulullah? Saya tahu itu ya Jibril. Itu seorang nabi yang memiliki hanya umat segitu. Lalu ada nabi yang tidak punya umat. Cuma sedikit. Kenapa? Karena banyak yang tidak beriman padanya. Kemudian ada nabi yang begitu banyak sehingga kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, itu siapa ya Rasulullah?
apakah umatku? Bukan, itu umatnya Nabi Musa. Kemudian diperlihatkan lagi umat yang paling banyak, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi Musa itu umat yang banyak setelah umat Nabi Muhammad SAW. Paling banyak itu umat apa? Nabi Muhammad SAW. Setelah itu umat Nabi Musa. Kemudian dari umat Rasulullah SAW ada yang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Ada yang mereka masuk ke dalam surga nggak pakai dihisab, nggak pakai diazab, langsung masuk ke dalam surga. Biasanya kan nanti di akhirat, ketika orang mau masuk ke dalam surga kan dihisab dulu, semua amalnya dihisab. Ya. Semua amalnya dihisab. Bagaimana sholatnya? Kalau sholatnya baik, maka yang lain akan menjadi baik. Bagaimana Pak ibadah yang lainnya? Hubungannya dia kepada manusia gimana? Apakah waktu masih hidup banyak utangnya? Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nanti yang yadkhulunal jannata bighairi hisab wala adab. Enggak pakai dihisab lagi, enggak pakai diadab, langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ukasha mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'uni minhum." Ya Rasulullah, tolong doakan saya bisa agar bisa masuk ke dalam golongan orang yang masuk surga enggak pakai dihisab, enggak pakai diadab. Apa kata Rasulullah? Anta minhum. Engkau termasuk dari golongan mereka. Mendengar ini para sahabat yang lain juga mau lagi, ya Rasulullah saya juga dong doakan. Saya juga dong ya Rasulullah didoakan. Apa kata Rasulullah? Qad sabaqahu Ukasha. Udah keduluan Ukasha. Inti cuma ngikut-ngikut doang. Ukasha langsung spontan minta. Ini kepandaian Rasulullah di dalam menjawab. Sehingga dengan jawaban tersebut udah lagi nggak anggap apa? Nggak ada lagi yang minta gitu. Kenapa? Karena kalau nggak menjawab seperti itu, yang lain aja apa? Ikut minta semuanya. Tapi bukan berarti tertutup untuk tidak bisa masuk ke dalam apa? 70.000 orang tersebut. Semuanya bisa. Dengan catatan siapa mereka yang bisa masuk ke dalam surga? Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Mereka adalah orang-orang yang ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi syai'an. Orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Beribadah tapi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Emang ada orang yang beribadah tapi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Ada. Salat jalan tapi masih percaya kepada praktek-praktek perdukunan yang namanya macam-macam sekarang. Apakah orang yang dikenal dengan orang nggak pinter atau orang yang nggak normal, bukan paranormal, tapi orang apa? Orang kan kalau orang pinter, padahal nggak pinter, atau orang nggak normal, padahal apa? Paranormal kan disebut apa? Atau macam-macam. Berarti dia beribadah tapi sisi lain masih percaya kepada praktek-praktek perdukunan. Ini di luar dukun patah sama dukun beranak ya. Kalau dukun patah, kita ke Selio diurut, nggak apa-apa. Kalau dukun beranak, zaman dulu kan nggak ada dokter, nggak ada bidan. Pakai dukun apa? Beranak, nggak apa-apa. Ini dukun yang suka meramal-ramal nasib seseorang. Oh inti nanti kalau masuk tahun 2024, usaha inti lancar insya Allah. Tapi dengan catatan inti besok seminggu yang akan datang bawain saya beras seberat 1 ton. Bukan dia yang kaya, dukun yang kaya. Disuruh bawa beras berapa? 1 ton. Jadi nggak perlu. Kenapa? Jangankan kita, Rasulullah SAW saja ketika ditanya tentang hal-hal yang gaib, nggak tahu. Mata sa'ah kapan datangnya hari kiamat, Rasulullah nggak tahu. Padahal seorang Rasul. Kan hari kiamat itu suatu hal yang gaib. Gaib nggak? Apa yang disebut gaib? Apa sih yang disebut gaib? Gaib itu kan bahasa kita cuma apa? Sesuatu yang nggak kelihatan disebut gaib. Berarti duit kita ini nggak kelihatan di sini. Kelihatan nggak duit kita? Nggak kelihatan. Ada di bank. Berarti duit kita apa? Gaib. Bukan itu yang disebut gaib dalam hal ini. Gaib itu adalah sesuatu yang dimana kita tidak akan bisa tahu kecuali melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang gaib. Jadi dalam bahasa tauhid, ya, dalam bahasa tauhid yang disebut gaib itu adalah sesuatu yang kita tidak akan mungkin tahu kecuali melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu disebut gaib. Ya.
Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang gaib. Makanya yu'minuna bil ghaib itu termasuk ciri-ciri dari orang-orang yang apa? Beriman. Di dalam surat Al-Baqarah di awal itu kan disebutkan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa kata Allah SWT? Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradih. Jadi ulama tafsir mengartikan alif lam mim itu Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang maksudnya. Makanya alif lam mim itu termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu tentang maksud alif lam mim. Dzalikal kitab. Itulah Alkitab Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, yang beriman, yang bertakwa. Siapa mereka yang muttaqin, yang beriman dan bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman dengan yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dengan apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, yunfikun. Mereka nafkahkan. Jadi salah satu ciri dari orang yang beriman adalah yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Yang gaib itu adalah yang kita tidak akan mungkin tahu kecuali dengan melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW nggak tahu kecuali melalui wahyu. Contohnya apa? Tentang Allah SWT. Contohnya lagi tentang apa? Tentang surga sama neraka. Tentang hari akhirat. Kira-kira kalau nggak ada wahyu kita tahu nggak tentang surga neraka? Karena diturunkan Al-Quran kita tahu. Oh, di dalam Al-Quran dijelaskan nanti ada surga, ada neraka. Oh, dalam Al-Quran dijelaskan nanti di akhirat ada namanya akhirat, hari akhirat nanti. Oh, dijelaskan nanti ada yang namanya yaumul akhir, hari kiamat. Itu yang disebut gaib. Rasulullah nggak tahu. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang sok tahu kapan datangnya hari kiamat. Oh, nanti tanggal 30 tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 udah lewat, nggak datang hari kiamat. Dulu kan ada yang pertama drama. Jadi itu orang-orang yang sok tahu. Makanya kata para ulama, dukun-dukun itu orang yang sok tahu. Padahal dia nggak tahu. Jadi apa, orang yang sok tahu tapi apa? Dia nggak tahu sebetulnya. Kenapa? Karena yang tahu itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menghadapi sebuah kehidupan saja. Kita kembali kepada pembahasan kita tentang fasik. Jadi bertahanlah kita dalam iman kita saat kita mati. Kenapa? Ini yang akan bisa nanti mengangkat kita dengan keimanan kita, dengan syafaat iman kita nanti di akhirat. Allah akan keluarkan kita dari api neraka. Artinya masih dalam kondisi di mana dia masih ada harapan untuk bisa ke dalam surga. Tapi kalau nggak ada harapan. Makanya Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa kata Ibnu Katsir? Ahsinu wa alzimu fi hali hayatikum fa innal mar'a yamutu ma kana ghaliban alaih. Hendaklah kita melazimkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Melazimkan untuk melakukan berbuat baik dalam kehidupan kita. Dilazimkan, diistiqomahkan. Kenapa? Fa innal mar'a yamutu ma kana ghaliban alaih. Karena seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaan dia waktu hidup. Apa kebiasaan dia waktu hidup? Oh, kebiasaan dia waktu hidup baca Quran. Meninggalnya lagi baca Quran. Oh, kebiasaan hidup dia sering berzikir kepada Allah SWT. Meninggalnya lagi ucap tahlil. La ilaha illallah. Kenapa? Memang kebiasaan dia suka mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kebiasaan dia hidup umpamanya sering mabok umpamanya.
kalau hidup mabuk mulu. Bukan mabuk darat, bukan mabuk kapal nih. Bukan mabuk pesawat, bukan. Mabuk minuman khamr. Mabuk minuman apa? Keras. Habis mabuk, kan kalau orang mabuk kalau fly kan, melayang-layang. Ya. Itu tiap hari kerjanya. Akhirnya matinya dalam keadaan mabuk. Lagi nyungsep di comberan. Kenapa? Memang kebiasaan dia apa? Mabuk. Makanya apa? Kebiasaan dia apa? Mabuk, maka akan terbawa kepada saat dia meninggal. Itu akan apa? Terbiasa. Makanya apa? Kata Ibnu Katsir, lazimkanlah kita untuk berbuat baik. Mulazamah fil khairat. Melazimkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Fa innal mar'a yamutu ma kana ghaliban alaih. Karena sesungguhnya orang itu mati sesuai dengan kebiasaan dia waktu hidup. Oh, kebiasaan dia waktu hidup sih. Dulu suka banting-banting kartu. Tahu banting-banting kartu, Pak? Nomor 6. Gencet nomor 6. Itu waktu meninggalnya double 6, gencet double 6. Bukan zikir la ilaha illallah. Sesuai dengan kebiasaannya. Tapi kalau dia kebiasaan baca Quran, lagi mau meninggal sempat baca Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bagus. Nah, oleh karena itu apa? Biasakan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita kembali kepada apa itu fasik. Jadi ada dua tadi. Fasik yang yang bisa masukkan orang ke dalam kekufuran. Itu yang disebut dengan apa? Fasik dalam kekafiran. Ya. Ada fasik yang masih dalam kondisi mukmin. Ya. Kenapa? Karena dia hanya berbuat dosa satu saja. Ya. Yang parsial. Gitu. Tapi kalau yang tadi, fasik yang bisa membatalkan keimanan dia. Apa itu yang bisa membatalkan keimanan? Berbuat syirik, itu bisa membatalkan keimanan. Hati-hati. Ya. Yang kedua, mempelajari sihir juga disebutkan. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak kufur. Tapi setan itulah yang kufur. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihir, karena setan itu mengajarkan sihir. Nah, dari ayat ini kata para ulama, yang mengajarkan sihir, yang mempelajari sihir, itu apa? Dua-duanya apa? Kufur. Nah, dari sini maka berarti bahwa fasik itu ada dua macam. Pertama, fiskun yunqalu anil millah, atau fiskun yanqulu anil millah. Kefasikan yang bisa memindahkan dia kepada millah yang lain, yaitu kufur. Dari Islam masuk apa? Dari mukmin dia dipindah jadi apa? Kufur. Nah, dinamai fasik ini adalah al-kafiru fasikun. Jadi kafir yang fasik. Kafir apa? Yang fasik. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, setan itu disebut fasik. Disebutkan apa? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dalam surat apa itu? Yang kita sering baca di malam Jumat, surat Al-Kahfi. Ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami katakan, masih panjang ya. Dan ingatlah ketika kami katakan, ya, idz qulna lil malaikati isjud, kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, para malaikat pun bersujud. Illa iblis, kecuali iblis yang enggak mau sujud. Kenapa? Fafasaqa an amri rabbih. Kana minal jin. Jadi iblis ini termasuk dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Dia fasik, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ya, maka disebut apa? Fasik kafir. Makanya iblis itu apa? Kufur dia. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefasikannya. Kenapa? Tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana nasibnya orang-orang yang fasik yang seperti ini, fasik yang kafir? Maka nanti di akhirat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar.
Adapun orang-orang yang fasik, maka tempatnya itu adalah di api neraka. Yang dimaksud fasik di sini adalah orang-orang kafir. Ketika mereka dimasukkan ke dalam api neraka, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, kullama aradu, ketika mereka ingin keluar dari api neraka, u'idu fiha, kami kembalikan lagi, nggak bisa. Di api neraka itu nggak bisa ada yang ngabur. Kalau di LP masih bisa ngabur. Mungkin macam-macam lah. Tapi kalau di api neraka ada yang ngabur. Kenapa? Pintunya tertutup rapat. Itu apa? Di api neraka. Penjagaannya ketat. Nggak bisa disogok. Lagian kita nggak punya duit sana. Nggak bisa disogok malaikat. Malaikat nih 1 M nih nggak bisa. Kenapa? Orang kita nggak bawa duit. Yang kita bawa amal. Yang kita bawa apa? Amal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan ketika mereka apa? Mau keluar. Wakila lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, orang-orang kafir yang ada di neraka, dzuqu adzaban nar, rasain lo saat ini. Kalau bahasa kita, dzuqu adzaban, rasakanlah ini adab api neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu saat kamu di dunia kamu tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini rasain. Makanya orang kafir kan ketika mereka masuk ke dalam neraka itu apa? Mereka mau keluar, kenapa? Enggak enak. Jadi nanti di akhirat enggak ada tempat yang paling enggak enak kecuali api neraka. Di akhirat tidak ada tempat yang paling nikmat kecuali surga. Cuman 2. Makanya tadi pendapatnya apa? Mu'tazilah Al-Jubai bahwa nanti orang mukmin masuk ke dalam surga, orang kafir masuk ke dalam neraka, orang yang mukmin fasik, ya, mukmin tapi fasik, berbuat dosa, dia tidak di neraka, tidak di surga dan tidak di neraka, tapi apa? Berada di antara surga dan neraka yang dikenal dengan al-manzilah bainal manzilatain. Itu pendapat yang menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena nanti tidak ada 3 tempat, yang ada cuma 2. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang ada yang masuk ke dalam surga, sekelompok orang ada yang masuk ke dalam neraka. Tinggal dia pilih yang mana yang mau apa dimasuki. Tapi bagi kita tentunya kita akan masuk ke dalam, mau masuk ke dalam surga. Karena itu harapan kita. Enggak ada orang ditanya, jangankan kita yang ngaji nih, yang tukang ngaji, orang bilang apa? Tukang ngaji. Orang yang lagi mabuk aja, kita tanya dia lagi mabuk nih, ente mau masuk surga atau masuk neraka? Apa yang dia bilang? Pasti surga. Padahal lagi apa? Mabuk. Apalagi kita. Nah oleh karena itu tujuan manusia pasti ke apa? Ke surga. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin minta surga jangan tanggung-tanggung. Pas alil firdaus, mintalah surga yang paling enak, yang paling tinggi. Apa itu? Surga firdaus. Jadi kalau kita punya cita-cita, gantungkan cita-cita kita apa? Setinggi langit. Jangan cita-cita kita. Itu mau jadi apa? Ini sih mau jadi yang biasa aja deh. Itu cita-citanya apa? Nggak tinggi. Itu mau jadi apa? Mau jadi apa nanti? Saya sih jadi biasa aja, orang biasa deh. Di rumah enak-enak, yang penting enak aja deh. Itu namanya cita-cita apa? Sederhana banget. Jadi kalau kita ingin cita-cita itu yang tinggi. Nah di akhirat cita-cita kita yang tinggi apa? Firdaus, surga Firdaus. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Paradise. Ya. Jadi bahasa Inggris apa? Paradise itu sebetulnya dari apa? Dari bahasa Arab sebetulnya. Ya. Jadi apa? Cita tinggi. Nah, orang-orang kafir nanti ketika udah di neraka itu mau keluar, padahal mereka khalidina fiha abadan. Di situ kekal selama-lamanya. Sampai kapan Ustaz? Wallah alam, pokoknya unlimited. Kita nggak tahu sampai kapan. Tahu nggak unlimited, Pak? Kapan nggak tahu kita. Ya. Makanya apa? Yang diinginkan oleh apa? Orang kafir dalam ayat Al-Quran, Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Ini penyesalan orang-orang kafir ketika dia masuk ke dalam neraka. Rabbana, wahai Rabb kami, amattana snataini, engkau udah hidupin, engkau sudah matikan kami 2 kali. Kita mati 2 kali. Wa ahyaitana snataini, dan engkau hidupkan kami 2 kali. Mati 2 kali kapan?
saat kita di perut ibu kita, belum Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh, kita mati. Kemudian lahirlah kita ke dunia hidup. Habis ke dunia hidup, nanti satu waktu kita akan mati, macam-macam umurnya. Ada yang 70 tahun, 80 tahun. Namun kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Wa aqalla ma zada, sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun, 60 tahun sedikit. Di sini yang paling tua berapa nih? Ada yang udah 100, Pak? Belum ya. Kalau saya sih masih ABG nih. Ya. Jadi apa? 60 tahun, 70 tahun itu paling apa? Rata-rata deh. Dan memang menurut statistik apa? Data statistik apa? Rata-rata segitu umur manusia. Yang lebih dari 60 70 itu sedikit, yang 80 ada sih, cuma sedikit. Di kampung saja, di RT kita. Ada enggak yang 80 tahun? Ada. Berapa orang? Cuma 1 kadang-kadang. Apalagi yang 100 lebih gitu. Makanya bagi kita yang sekarang ini udah 60 tahun, hati-hati itu. Apalagi yang udah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Tinggal berapa hari lagi itu, saya nggak tahu itu. Kenapa Rasulullah itu Pak? Cuma 63 tahun gitu. Rasulullah itu. Karena memang fitrah manusia memang disebutkan oleh Al-Quran. Oleh Al-Quran disebutkan apa? Lau yu'ammaru alfasanah. Kalaulah aku diberikan umur panjang sampai 1000 tahun. Itu fitrah manusia maunya panjang umur. Betul. Kalau ditanya di sini, mau panjang umur apa mau pendek umur? Saya tanya, panjang umur apa pendek umur? Pasti mau panjang umur. Semuanya sama. Jangankan bapak-bapak, saya juga mau panjang umur. Iya kan? Kenapa? Karena memang itu fitrah kita. Manusia mau panjang umur. Namun kata Rasulullah, khairukum man tola umruhu wa hasuna amalu. Kalau kita mau panjang umur dan kita mau menjadi orang yang terbaik dengan umur kita, khairukum man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang tapi baik amalnya. Itu orang yang baik. Udah umurnya dikasih panjang, amalnya baik. Semakin umurnya panjang, semakin amalnya baik, semakin menambah amalnya. Dengan umur yang panjang, semakin banyak nilainya. Tapi wasyarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah orang yang mantola umurnya panjang, wasa'a amaluh, tapi buruk amalnya. Udah dikasih umur panjang, jelek banget. Udah tahu, udah umur 80 tahun, masih nongkrong di pinggir jalan. Masih ngitungin mobil lewat. Masih sekak, setel. Masih joker keluar. Masih begitu aja gitu. Padahal udah 80 tahun. Yang pantas kalau udah 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun baca Quran di masjid. Pantas gak? Pantas. Yeah. Bukan berarti anak muda pantas masih apa? Main gitu, enggak. Anak muda enggak pantas siapa? Di masjid juga. Karena nanti ada lagi keutamaan anak muda yang disebutkan apa? Yang nanti di akhirat akan mendapatkan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinaungi di hari kiamat, tidak ada lagi naungan kecuali hanya naungan Allah. Siapa dia? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun, seorang pemuda yang senantiasa terbit dalam dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT. Kenapa? Kalau pemuda di jarang dia melakukan kebaikan sehingga kalau dia terbit dari kebaikan itu akan mendapatkan naungan. Kalau orang tua dia sudah pantas 80 tahun di masjid, kenapa? Udah 80 tahun ngapain lagi kan gitu. Makanya orang muda itu diberikan keutamaan. Tapi bukan berarti Ustaz, gimana saya udah panjang? Udah cukup nyari duit dari dulu udah belum nyari duit, Pak? Udah pensiun kan? Udah kehujanan, panas-panasan, masa masih mau cari duit 80 tahun? Tinggal istirahat di masjid. Tinggal beribadah. Kenapa? Jadikanlah sisa hidup kita bernilai. Jadi saya sering katakan di dalam majelis itu, jadikanlah sisa hidup kita bernilai. Maksudnya apa? Sisanya sedikit tapi pahalanya banyak. Carilah amalan yang bisa melipat gandakan pahala kita, sisa hidup kita. Baca Quran, 1 huruf, 1 kebajikan.
satu kebajikan 10 pahala. Banyakin baca Quran. Kita akan dapat pahala banyak. Salat berjamaah. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Salat berjamaah. Jadi yang tentu apa? Yang pertama itu amalan yang bisa melipat gandakan pahala kita. Yang kedua, amalan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Salat yang 5 waktu di masjid. Di situ kita dapat ampunan dari Allah SWT, didoakan oleh malaikat dengan doa Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunin orang tersebut. Allahumma arhamhu, ya Allah berilah rahmat orang tersebut. Kenapa? Dia berada di masjid. Yang ketiga, amalan yang kalau udah nggak ada, kita tetap terus mengalir. Nah, ini yang ketiga nih. Amalan yang kalau kita udah nggak ada, tapi amalan itu tetap kita apa? Mengalir pahalanya. Apa itu? Sedekah jariyah. Kalau ada masjid yang sejadah buat imamnya ini udah kelamaan nggak diganti-ganti, kita pindahin, kita ganti. Kadang-kadang ada sejadah buat imam, Pak. Setahun sekali diganti. Pas mau puasa baru diganti. Pas mau puasa diganti nih. Yang lama dijebrak aja, Pak. Debuan ngebul. Saya pikir nih kalau masuk ke kolam ikan nih, ikan pada mabuk nih. Kenapa? Udah kelamaan nggak dicuci itu. Kesian imamnya habis sholat langsung bangkis, bersin. Kenapa? Berdebu. Nah, itu kita pindahin tuh, kita ganti. Itu pahalanya luar biasa. Bukan buat imam saja, hambal juga yang lain juga begitu. Itu dapat pahala, walaupun kita nggak ada, pahalanya terus mengalir. Nah, ini amalan kita. Jadi satu, ibadah yang melipat gandakan pahala. Yang kedua, ibadah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah amalan yang kalau kita udah nggak ada, tapi pahalanya terus mengalir. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya udah siang nih. Saking keenakannya, kayaknya udah apa? Ustaz, kapan sih habisnya nih? Masih ngomong aja gitu. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Karena tujuan kita adalah akhirat. Dunia itu hanya sebatas kita lewat. Tujuan akhir kita apa? Akhirat. Oleh karena itu, mari kita bawa bekal untuk menuju akhirat dengan amal kebaikan kita. Kita tutup saja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillahil alamin, hamdan na'imin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan anta kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita. Walakal hamdu ba'da ridha walhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil hadirin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma wal 'amala wat tamassuka bima ursida ilaina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah waj'al akhir kalamina minad dunya qaula la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah taala minal aminin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا